Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD atau gold ini sendiri. Ya, tapi sebelum saya rekaman saya mau minum dulu bentar ya teman-teman ya. Haus soalnya. Oke, seperti yang kita lihat ya. Kalau untuk saat ini ya, gold itu apa ya, bisa dikatakan dia new ATH terus ya teman-teman ya, dari kemarin ya, nggak ada habis-habisnya teman-teman gitu. Bahkan sekarang itu sudah ada di 27 ya, 2740-an atau 27 ya 2740-an sebagai new all time high-nya dia ya, dimana ini posisi harga memang sangat 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 menggiurkan untuk para seller ya, terutama untuk yang baru terjun ke dunia trading, ngerasa kayak harga gold itu sudah tinggi dan sudah saatnya kita menjual gitu teman-teman ya. Pasti banyak yang punya pemikiran kayak begitu teman-teman gitu, dan nggak bisa disalahkan juga ya, karena memang posisinya memang ya begitu gitu loh ya. Tapi ya seperti yang saya katakan ya, kalau kalian mau trading ya di new ATH atau new ATL ya, memang agak riskan posisinya, karena secara harga pastinya kalau ATH ini sudah tinggi ya kan, terus kita mau buy juga agak gimana ya kan ya. Bukan berarti kita nggak mau following trend ya, sebenarnya kita mau following trend gitu, but somehow kita terkadang berpikir kalau oh dia udah tinggi banget nih, tidak ada koreksi, kenapa kita harus buy. Dan memang resikonya pastinya high risk ya, in case somehow mungkin dia bisa naik ya, mendadak naik tinggi banget, terus habis after that dia turun dalam ya kan ya, who's know gitu, nggak ada yang tahu gitu teman-teman ya. Dan ini pun udah saya peringatkan juga kepada kalian di channel Telegram Jurnal Trading ID teman-teman di sini gitu ya. Nah ini ya, the sky is no limit, jangan FOMO untuk entry ke dalam market ya dalam kondisi seperti ini gitu, karena ya nggak ada yang tahu gitu. Even kita mau pakai apapun itu ya, yang tahu itu cuma market maker teman-teman. Nah kemudian kalau mau entry ya usahakan membatasi risiko diri sendiri gitu. Jadi jangan sampai marketnya membatasi kita untuk masuk ke dalam market ya gitu. Jadi lebih baik kita membatasi diri kita gitu teman-teman. Dan ini juga saya udah katakan update di jam 20.17 ya. Gold masih posisi naik-naik terus ya, memang luar biasa sekali untuk gold ini. Dan saat ini market secara kemudian untuk resisten 2740, 2750 adalah level psikologi market, sedangkan 2760, 2765 adalah target OI data teman-teman gitu. Untuk kalian yang kemarin ada dapat sell ya di kurang lebih di 26 berapa, 2640 ya, 2640, 2740 ya. Congrats untuk kalian semua ya di area sini nih 40-an gitu ya. Karena saya juga ada dapat sell ya, cuma saya closingnya itu kemarin di kurang lebih 2720-an saya closingnya teman-teman gitu. Ini memang saya ada rencana untuk sell lagi, tapi ya nanti aja gitu ya, belum sekarang sellnya gitu teman-teman. Nah ini saya sudah siapkan beberapa zona ya atau area yang memang semoga sih ini berfungsi ya, berguna untuk kalian. Untuk zona-zona ini kalian boleh jadikan preferensi ya, ataupun masukan aja untuk kalian semua teman-teman gitu. Yang pertama itu ada zona sell ya, pastinya sell dulu nih gitu. Kita bahas dulu zona sell, seru kan gitu. Yang pertama zona sell itu ada di range harga 2730, 2734. Oke, ini zona sell pertama atau resisten pertama ya, lebih enak kan ngomong resisten ya teman-teman, biar nggak ada yang salah paham gitu ya. Nanti jangan bilang, jadi tiba-tiba ada yang komen gini nih, iya katanya zona sell tapi totonya harga naik, saya rugi. Nah siapa yang suruh ikutin gitu loh, maksudnya kayak saya memang kasih kalian zona sell ya kan, zona buy, atau istilah kata tuh kayak resistennya di sini ya kan. Resisten kan memang buat sell, support memang untuk buy gitu teman-teman. Jadi tergantung dari penggunaan bahasa aja sih gitu ya. Cuma kalau kita bisa katakan ini ada resisten 1, ini resisten 2, berarti kan ini zona sell 1, zona sell 2 gitu kan gitu. Nah, cuma sebelum kita main asal hajar entry di sini, kita mesti tahu dulu nih gitu. Kita mesti tahu dulu kira-kira oke nggak nih kalau kita ngambil di sini gitu loh. Dalam artian ada nggak sih konfirmasi sebelum kita masuk. Kita kan masih butuh konfirmasi teman-teman, nggak asal hajar oh ya ketika
gue ngomongnya di 2730 sell ya, berarti kalian langsung ikutin tuh 2730 sell tanpa konfirmasi, tanpa segala macam gitu kan. Nah itu kan salah di situ teman-teman. Tapi in case kalau misalkan udah dapat konfirmasi, terus kita udah oke semua nih ya, terus kita sell di zona tersebut, nah memang belum rezekinya aja harus kena SL, ya udah setidaknya kita sudah mencoba dan membatasi diri kita gitu teman-teman, karena nggak ada yang pasti ya di dalam market itu sendiri teman-teman gitu. Jadi kadang-kadang saya agak malas juga ya kasih zona-zona gini, karena kebanyakan orang tuh mikirnya tuh, oh ya kalau orang ini ngomongnya di sini berarti kita harusnya begini di sini, misalnya zona sell di sini, zona buy di sini, langsung buy ya atau langsung sell ya tanpa konfirmasi segala macam ya. Habis tuh ngoceh-ngoceh segala macam banyak lah pokoknya ya teman-teman ya. Pokoknya gini ya, kalau kalian saya kasih zona ya, zona buy or zona sell ya kan, sebenarnya saya bisa kasih kalian setup ya untuk setiap video yang ada gitu ya, tapi kalian harus wise ya, maksudnya dalam menggunakannya gitu teman-teman gitu. Saya bisa, kalian mau minta saya bikin zona entry setup every video ya, setiap hari every day gitu ya, saya bisa. Cuma memang tolong kalau bisa kalian wise juga dalam menggunakannya, jangan dijadikan sebagai patokan untuk entry atau segala macam, tapi dijadikan sebagai patokan untuk mempertimbangkan gitu, kira-kira cocok nggak, sama nggak hari entry-nya gitu. Dan ketika nyampe pun kita lihat lagi konfirmasinya, ada nggak konfirmasi untuk entry gitu teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah ini ada zona resistance 1, resistance 2 yang memang di sini potensi untuk jadi selling point gitu teman-teman gitu. Nah kemudian untuk zona kedua, nah ini yang menarik tuh, kita ada 3 zona breakout yang saya temukan setelah saya gambar Fibo teman-teman gitu. Ini kan Fibo memang untuk yang retracement ya gitu, saya ngambil rata-rata di 61 sampai 74, terus yang kedua itu di 88 sampai 100 gitu. Yang zona pertama breakoutnya itu ada di 127.2, ini 247, ini 2756 sama 2763 teman-teman gitu. Nah ini 2763 udah menurut saya sih cukup tinggi ya gitu ya. Kemudian jangankan itu, 2756 nya menurut saya udah cukup tinggi gitu. Untuk sekilas langsung dari 2600 ya, breakout langsung naik ke 2750 dan mantep pokoknya teman-teman gitu. Pokoknya memang harusnya normalinya sih kalau saya lihat ya, ini masih ada potensi untuk koreksi dulu ke 2700-an ya, baru dia kalau memang dia mau naik silakan ya naik aja, yang penting dia koreksi dulu dari area breakoutnya dia teman-teman gitu ya. Intinya gitu, sebenarnya ini kalau memang kita lihat secara intraday ya, ini udah agak cukup bagus nih struktur harga untuk si seller-seller ini nih ya kan. Seller-seller udah mulai bisa tersenyum bahagia gitu teman-teman. Kenapa? Karena posisinya ini ada mother candle posisinya. Yang pertama ya, ini ada mother candle, kemudian yang kedua itu sini ada evening star teman-teman. Jadi selain ada mother candle, terus ini ada evening star juga, yang dimana evening star itu adalah pola dari pembalikan arah harga market gitu teman-teman. But ya harus hati-hati, karena gold itu bisa dia spike dulu ke atas, clear liquidity atau sweep liquidity baru dia turun gitu teman-teman. Itu harus hati-hati gitu ya teman-teman ya. Kemudian ya memang ini udah bagus ya, jadi memang ada potensi dia untuk turun selama dia tidak close di atas 2740 gitu untuk daily-nya saat ini gitu. Karena daily yang kemarin pun sebenarnya kalau kita lihat ya, candle daily yang kemarin itu juga udah mulai ada penekanan dari pihak seller yang memang cukup kuat ya di sini posisinya, sehingga memang menciptakan efek yang cukup, maksudnya sentimen bearish ya, sentimen bearish yang for the first time di dalam market itu sendiri teman-teman gitu dalam waktu dekat ini, sehingga memang lebih cenderung dia untuk bisa ya mendadak dia putar arah ya untuk menunjukkan penurunan kembali gitu, dengan target kalau saya sih nggak neko-neko ya targetnya, maksudnya saya minta nggak tuh ya, udah kayak punya market aja gitu. Saya sih rencananya itu di 2706, 2702 ya, sampai terendahnya itu untuk saat ini masih di 2690, 2690-an teman-teman. Ya dua inilah, saya nggak muluk-muluk lah ngasih mintanya gitu ya. Misalkan saya saya open lagi di area-area sini ya kan nih, area-area sini ya nyampe sini oke lah, nggak muluk-muluk lah ya teman-teman ya. Nanti kalau kita cari area buy lagi gitu kan, US masih mau karet ya bahasa kan gitu. Oke teman-teman, nah itu ya, itu adalah zona-zonanya, dan ini zona buy ya. Kalau zona buy saya memang lebih recommended kurang lebih di 90-an sama 78-an gitu teman-teman, dengan area terendah itu masih di 70 73 teman-teman yang di sini
Nah, ini zona buy-nya gitu teman-teman. Kalau untuk di sini sebenarnya saya kurang recommended, tapi kalau misalkan in case kalian mau coba silakan. Karena ini juga area support sebenarnya gitu teman-teman. Cuma memang kalau dari POV saya ya secara personal itu memang kurang recommended aja gitu. Oke. Kemudian untuk hari ini tidak ada news ya teman-teman ya. Tidak ada news, aman ya. Besok baru ada news teman-teman gitu. Untuk OI data sih saya belum update lagi karena ini masih yang kemarin ya. Ini kan hari apa, hari Selasa yo, hari Selasa ya masih aman lah, masih belum ada update lagi. Nanti jam 12 baru update teman-teman gitu, setengah satuan lah dia baru update ya teman-teman ya, biasanya begitu. Oke. Yep, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Kemudian DXY, DXY memang bagus sih, maksudnya pushnya luar biasa ya DXY ini ya. Sekarang udah resisten selanjutnya di 104-an gitu. Nah, sebenarnya DXY ini masih bisa nge-push lanjut lagi ya, sehingga dia bisa menciptakan pressure sedikit ke gold ya. Walaupun nggak pressure banget sebenarnya. Nah, harusnya kalau memang DXY naik, gold kan turun kan. Tapi kan ini gold masih bertahan di atas gitu, yang artinya pressure yang diciptakan oleh si DXY ini kurang kuat gitu teman-teman. Dan sentimen ya atau fundamental untuk si gold ini dia uptrend itu lebih kuat ketimbang kenaikannya si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Ya, ada dua kemungkinan ya, yang pertama dari pressure yang memang kurang kuat untuk saat ini, yang bisa dikatakan fundamental dolar ini melemah ya, atau yang kedua itu adalah sentimen market yang memang masih bullish dikarenakan ya geopolitik masih cukup panas ya kan di Timur Tengah ya kan. Kemudian bisa dikatakan juga sentimen card rate ya dari dolar itu masih cukup panas juga ya, sehingga bisa menggoreng harga emas itu lebih kuat lagi ke depannya gitu teman-teman gitu. Oke. Ya itu sih, maksudnya ada beberapa kemungkinan ya yang tadi kita jelaskan gitu teman-teman ya, sehingga ya nggak asal ngomong gitu ya, ngomong oh akan ke sini, tapi ya kita lihat dulu kemungkinannya apa, terus faktornya apa ya saya jelaskan di sini. Jadi nggak asal ceplas gitu ya teman-teman ya gitu. Oke ya, itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video ya. Terima kasih juga udah bagi kalian yang sudah mendukung dan support channel YouTube Juno Trading ID hingga saat ini. Ya, dengan adanya kalian juga ya, saya bisa terus membuat video-video seperti ini dan tetap semangat terus teman-teman. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.